waktu rohnya orang mukmin itu mau dicabut. Misalkan ada orang mukmin rohnya dicabut, roh itu tidak mau, Pak. Saya tidak mau kalau Anda malaikat tidak diperintah untuk mencabut. Fayaqulu malakul mauti umirtu bidzalika. Malaikat maut kemudian menjawab, aku ini diperintah. Fatatlubu ar-ruhu minhu al-alamah wal burhan. Kemudian roh itu meminta kepada malaikat sebuah alamat, sebuah hujah. Apa sih hujahnya kamu itu sampai mau berani ngambil rohku? Fatakulu ar-ruhu inna rabbi khalaqani wa adkhalani fi jasadi. Roh berkata, Allah itu menciptakan aku, kemudian memasukkan aku dalam jasadku. Enak saja. Walam takun anta mundu dzalika. Sedangkan engkau waktu itu tidak ada di situ. Kenapa saat ini engkau ingin mencabut rohku? Bapak-bapak rahimakumullah, jadi manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyombongkan diri. Entah itu seorang alim, seorang penghafal Al-Quran, entah dia itu kitabnya luar biasa, itu dilarang sombong. Aja angga itu artinya jangan sombong. Sekaligus orang yang kaya tidak boleh, Allah dilarang Allah untuk menyombongkan dirinya kepada yang lain. Tidak pula seorang yang punya jabatan yang tinggi itu pun juga dilarang oleh Allah untuk menyombongkan dirinya. Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi, di atas bumi, marahan, dalam keadaan sombong. Itu diingat-ingatlah. Ini sebagai peringatan, bahan acuan awal. Usahakan setiap hidup kita ini jangan kita atasnamakan sebuah kesombongan. Diingat-ingat. Sebab di pintu surga nanti itu, di pintu tertulis la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarrah. Tak akan masuk surga, tidak diperbolehkan, kata Kanjeng Nabi, tidak diperbolehkan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit, sekecil biji dzarrah daripada kesombongan. Itu diingat-ingat. Siapapun kita, siapapun diri kita, tadi dilakukan, kita tidak boleh congkak, kita tidak boleh sombong. Sebab apa? Ujung-ujungnya kita itu hanya jadi bangkai. Kita bakalan mati, mau tidak mau. Kita ini sudah dipanggil malaikat dalam satu hari satu malam itu sebanyak 99 kali, tapi kita tidak pernah mendengar. Artinya kita ini hidup, kita tidak tahu kapan kita akan mati. La tadri nafsum mada taksibu huda
badan kita tidak tahu besok itu apa yang kita kerjakan, nggak tahu. Dan besok apa yang kita mati juga kita nggak tahu. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan tahu, badan kita tidak akan tahu besok kita itu mati di mana. Sampean yakin ya bakalan mati? Tidak yakin ya bakalan mati. Kira-kira paham, Pak? Alhamdulillah. Kemudian berbicara tentang kematian. Sepandai-pandai manusia menghindar dari kematian, sehebat-hebat manusia menghindar dari yang namanya maut, pasti di situ fa innahu mulaqikum. Mati pasti akan menjemput, walau kuntum fi burujim musyayyada. Walau andai kata Anda masuk di dalam ruangan yang tertutup, dalam ruangan yang kekar, yang kuat, dalam dinding, dalam tembok yang kuat, pasti yang namanya mati akan menjemput. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat tradisi wilayah-wilayah kita, itu biasanya setelah kematian, sebelum jenayah ini itu diangkatkan ke alam kubur, biasanya dipamitkan. Kalau di sini bagaimana, Pak? Sama ya, Pak. Begitu dipamitkan, taruhlah di emperan pintu, kemudian dipanggillah seorang kiai atau mudin. Kemudian mudin itu disuruh megang mik pakai salon kecil. Nah, pada waktu kita ini sudah meninggal, Pak, roh itu, roh kita belum jauh dari kita. Roh itu nangis, roh itu nyusahin, merasa gelisah, merasa prihatin. Yang ditangisi pertama adalah seorang anak. Tidak ada yang mendengar kecuali hanya hewan. Makanya sering perhatikan, Pak, kalau misalkan sampean di satu wilayah, nah di situ ada mayat mau dipamitkan, sekaligus ini mau diantarkan, dipamitkan, dimohonkan minta maaf kepada tetangga-tetangga, mungkin ada sebuah kehilafan atau kesalahan. Begitu sampean melihat ayam lagi sedang makan, notol-notol, Pak, dul. Ayam itu bisa berhenti seketika, jeret. Kalau nggak percaya, sampean coba kalau ada kematian yang notabene di wilayah kampung banyak hewan-hewan, sampean perhatikan di situ ayam berhenti sejenak mendengarkan tangisan daripada si mayit. Lah tangisannya itu yang ditangisi itu yang adalah anaknya, istri, saudara, sahabat itu, entah yang keberapa. Ger anakku, ger putuku, aja sira nangisi aku. Jadi omongan mayit itu melarang kita, melarang anaknya untuk menangisi. Ger anakku, ger putuku, aja sira nangisi aku, sebab ing waktu iki aku wis ketekan pati. Sebab ing waktu iki aku wis ketekan pati. La ilaha illallah. Ayo Pak Anas. Bin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al malikul
mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Katimbang nangis alungo ngaji, dibanding nangis mendingan ngaji nah. Katimbang nangis mendingan ngaji. Anak kita disekolahkan, dingajikan, kira-kira penting apa enggak Pak? Orang ngaji penting enggak Pak? Percaya tidak percaya, orang yang meninggal itu kejadiannya diantaranya adalah itu, nanti saya akan kupaskan di selengkapnya di kitab Madari Daqaiqul Akhbar. Katimbang nangis alungo ngaji, katimbang nangis alungo ngaji, sebab kanthi ngaji insya Allah aku mukti. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Ya Pak, dipersilakan yang ada uzur. Hadirin bapak-bapak jamaah mushola al-barakah rahimakumullah. Itu sebagai ungkapan awal. Ternyata kesombongan kita pada akhirnya kita akan mati. Betapa hebatnya, tingginya ilmu kita, ujungnya mati. Berapa banyaknya uang kita, berapa tingginya jabatan kita, kalau sudah yang namanya kena mati, itu sudah nggak ada apa-apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu. Fi dzikri jawabil a'da, di dalam menuturkan beberapa anggota tubuh waktu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waroda fil khabari, waroda waskuarit, sudah rame fil khabari dalam hadis, anna malakal mauti idza arada ayyak bidaruhal mu'mini, pada waktu malaikat maut ingin mencabut rohnya orang mukmin, taqulu la uti'uka malam tu'dar bidzalika, waktu rohnya orang mukmin itu mau dicabut. Misalkan ada orang mukmin rohnya dicabut, roh itu tidak mau, Pak. Saya tidak mau kalau Anda malaikat tidak diperintah untuk mencabut. Fayaqulu malakul mauti umirtu bidzalika, malaikat maut kemudian menjawab, aku ini diperintah. Fatatlubu ar-ruhu minhu al-alamah wal burhan, kemudian roh itu meminta kepada malaikat sebuah alamat, sebuah hujah. Apa sih hujahnya kamu itu sampai mau berani ngambil rohku? Fatakulu ar-ruhu inna rabbi khalaqani wa adkhalani fi jasadi, roh berkata Allah itu menciptakan aku, kemudian memasukkan aku dalam jasadku, enak saja. Walam takun anta mundu dzalika, sedangkan engkau waktu itu tidak ada di situ. Kenapa saat ini engkau ingin mencabut rohku?
fal ana turidu ayyahudani fayarji'u malakul mauti, maka kembalilah malaikat maut ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkata siapa Allah ta'ala, aqabatta ruha abdi, hai malaikat maut, apa kamu sudah mencabut roh hambaku? Fayaqulu, maka berkata malakul maut, siapa malaikat maut, ilahi inna abdaka yaqulu kada wa kada, wahai Tuhanku, hambamu itu berbicara demikian. Yatlubul burhana minni, dia ingin meminta burhan, minta hujah dariku. Fayaqulullahu ta'ala sadaqa ruhu abdi, kata Allah, benar roh hambaku itu. Summa yaqulullahu ta'ala ya malakal maut, kemudian Allah berkata, wahai malaikat maut, idhab ilal jannah, pergilah engkau ke surga. Wa khud tufahatan, dan ambillah buah apel, alaiha alamati, tulis di atas buah apel itu tanda-tanda dariku. Wa ariha ruha abdi, dan tunjukkan kepada roh hambaku. Fayadhabu malakul mauti ilal jannah, malaikat maut kemudian pergi ke surga. Wa yakhudu tufahatan wa alaiha maktubun bismillahirrahmanirrahim, kemudian malaikat maut itu menulis buah apel ditulis sama malaikat, tulisannya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Faida aroha, maka tatkala malaikat maut itu memperlihatkan buah apel itu, ruhal abdi, terhadap rohnya seorang hamba, kharajat bin nisat, maka roh itu keluar dengan buru-buru. Jadi untuk mengeluarkan rohnya orang mukmin itu kudu diakalin, Pak. Sebab rohnya orang mukmin itu selalu minta hujah, minta burhan, minta alasan-alasan. Akhirnya malaikat kemudian intinya minta pendapat ke Allah. Allah suruh ngambil buah apel di dalam surga, disuruh nulisi di buah apel itu kalimat bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditunjukkan kepada roh itu kalimat itu. Akhirnya roh itu dengan sendirinya langsung budak, akhirnya keluar, roh itu lepas. Itu rohnya orang mukmin. Mudah-mudahan kita nanti bisa meninggal dalam keadaan mukmin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilanjut ini ya. Al-babus sabi'u, utawi bab kang kaping 7, fi dzikri jawabil a'dha, di dalam menerangkan zikir mengingat jawaban anggota-anggota tubuh. Jadi waktu orang meninggal itu ada tubuh kita itu menjawab, artinya ada sebuah pertanyaan sehingga anggota tubuh kita ini perlu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari, dan di dalam hadis, idza aradallahu ta'ala, tatkala Allah itu menghendaki qabda ruhal abdi, mencabut rohnya seorang hamba, yaji'u malakul mauti, maka malaikat maut akan datang, mingki balil fami, dari arah mulut. Jadi tatkala Allah mau nyabut rohnya hambanya, itu malaikat itu hadir di arah mulut kita. Lihat bidaruhahu, untuk mencabut roh lewat mulut. Fayahruju, maka keluar adzikru, apa zikir, min famihi, dari mulutnya. Tatkala malaikat maut itu hadir dari arah mulut kemudian mengucapkan zikiran,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang biasa tahlilan atau mengucapkan kalimat biasanya Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, yang biasanya sholawat mulut akan mengeluarkan sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, wa salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah salawatullah alaika. Fayaqulu, mangka berkata siapa roh, la sabila laka, malaikat tidak ada jalan bagimu, min hadhil jihad, min hadhil jihad, dari arah ini kamu tidak boleh nyabut lewat sini. Itu kata roh. Kata mulut enggak boleh nyabut roh lewat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Fayarji'u malakul mauti ilallahi ta'ala, malaikat maut kembali kepada Allah. Fayaqulu ya Rabbi abduka qala kada wa kada, hambamu itu mengatakan demikian demikian. Fayaqulullahu ta'ala ikbat min jihatin akhara, coba ambil ruhnya lewat jalan yang lain. Fayaji'u, mangka datang siapa malakul maut, mingki balil yati, dari sisi arah, dari arah tangan. Fatahruju as-sodaqah, maka keluar sedekah. Yang pernah disedekahkan itu sedekahnya tiba-tiba keluar, entah itu uang, entah itu makanan, entah apa, itu akan keluar. Fatakulu la sabila laka ilaihi, sedekah itu bisa menolak malaikat, kamu tidak boleh nyabut lewat arah ini. Itu kata sedekah. Fatakulu la sabila laka min qibali fa innahu fatahruju as-sadaqatu fatakulu la sabila laka ilaihi fa innahu tasaddaqa bi kasiron. Sebab orang ini itu, tangan ini biasa dipakai untuk memperbanyak bersedekah. Wa masahabi roksal yatim, sebab tangan ini itu biasa dipakai untuk mengusap-usap kepala anak yatim. Jadi itu ketika seorang hamba mau dicabut nyawanya, begitu lewat arah tangan, tangannya tiba-tiba sedekahnya itu muncul, bikin sebuah penolakan dengan alasan tadi. Tangan ini biasa dipakai untuk bersedekah, tangan ini biasa dipakai untuk mengelus-elus, mengusap-usap kepala anak yatim. Wa kataba bil qalam, dan nulis, makna nulis kitab. Jadi kita ini kalau mengaji kemudian kita maknai, Pak. Tulisan itu, tangan itu bisa backup kita tatkala kehadiran malaikat maut. Tanganku itu biasa dipakai untuk nulis ayat-ayatnya Allah, ilmu-ilmunya Allah. Makanya ada satu pepatah dari Sayyidina Ali, nulis satu huruf daripada ilmu agama itu sama pahalanya dengan mengalirkan darah orang kafir satu. Nah, kalau yang ditulis kok banyak, Pak.
itu berarti berapa yang dialirkan darahnya? Artinya sangat banyak sekali, Pak. Makanya nulis itu, Pak, itu manfaatnya luar biasa. Nulis agama, ngaji manfaatnya luar biasa, nulis manfaatnya luar biasa. Jadi dikasih pahala sama ikut berperang di zaman Rasulullah. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaji'u ilar rajuli fatakulu la sabila laka min qibali fa innahu masabi ilal jamaah. Kemudian malaikat maut itu datang melewat kakinya. Pada waktu lewat kaki, kaki pun juga berkata memakai alasan demikian, kakiku ini biasa dipakai untuk berjamaah malaikat. Wal i'yati, kakiku itu biasa saya langkahkan untuk menghadiri jamaah lebaran. Itu alasan kaki. Wa majalisul ilmi, biasa tak make melangkahkan ke majelis ilmi. Wa ta'limi, majelis ta'lim untuk nyari ilmu. Summa yaji'u ilal uduni fatakulu la sabila laka. Kemudian malaikat datang kepada kuping, telinga. Kata kuping, la sabila laka, ora nana dalan kanggo sira min jihati, min hadil jihad, dari arah ini. Fa inna sami'a bi al-Qur'an wal adan, telinga ini saya biasakan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan adan wa dzikri, dan bacaan-bacaan dzikir. Fayaji'u ilal aini, malaikat kemudian datang lewat kedua mata. Fatakulani, maka kemudian dua mata berkata, la sabila laka, tidak ada jalan untuk wahai malaikat, min qibalina, dari arahku ini. Fa innahu nadhara bina ilal masahifi, mataku ini saya biasakan untuk melihat Al-Qur'an, tulisan-tulisan Al-Qur'an. Wa wujuhal ulama, mata ini biasa saya pakai untuk memandang para ulama-ulamanya Allah. Wal walidain, mataku ini biasa saya untuk menatap kedua orang tua kami. Wasulahai, dan orang-orang yang soleh. Fayansarifu malakul mauti ilallah, kemudian malaikat kembali kepada Allah. Fayaqulu ya Rabbi inna abdaka yaqulu kada wa kada, malaikat nyerah kembali kepada Allah mengatakan seperti itu. Fayaqulullahu ta'ala ya malakul mauti alik ismi ala kafika wa adhirhu, wahai malaikat maut, kamu tulis namaku di telapakmu dan tunjukkan kepada roh hambaku, hatta yarahu, sehingga dia melihat. Pada waktu sudah ditunjukkan, fayah ruju ruhuhu, maka roh itu keluar dengan sendirinya, dengan semangatnya melihat jari malaikat, telapak tangan malaikat ditulis asmanya Allah. Begitu dilihatkan, ditampakkan Allah, nama Allah, kebesaran Allah, maka roh itu keluar, akhirnya lepas. Nah, karena ini mengingat waktu ya Pak ya, jadi kita enggak diperpanjang gitu ya Pak ya, mohon maaf. Memang ini enggak dibikin kayak apa, tetap enggak bisa. Soalnya ini pengajian notabene pengabdian biasa. Yang penting kita saling mengingatkan. Jadi intinya seperti itu Pak. Usahakan dalam hidup ini jangan ada sebuah kesombongan. Saya pribadi, mari kita ini kudu melatih. Kita punya segala sesuatu dilatih. Yang punya ilmu coba jangan untuk sebuah kesombongan.
kesombongan. Sampean yang punya harta, yang janganlah dipakai untuk kesombongan. Soalnya ujung-ujungannya ya kita ini akan dipanggil Allah. Kalau sudah dipanggil Allah, nanti banyak Pak persoalan kematian. Ada rintian di alam kubur. Mungkin sampean kalau melihat YouTube kan, bahkan tangisan mayat itu sudah bisa direkam saat ini. Hebatnya itu orang-orang YouTuber itu pengen nyari duit sampai ke kuburan aja bisa direkam. Itu hebatnya, luar biasa loh. Ya satu memang nyari duit ya nggak apa-apa karena dia capek Pak, capek, rasa ketakutan, was-was ada, ya akhirnya terjadi. Tapi memang fakta, itu fakta dan fakta. Alam gaib itu ada Pak. Makanya Al-Quran itu mengukir di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih. Yang disampaikan oleh Al-Quran ini di dalamnya tidak ada yang diragukan. Artinya wajib percaya. Nah intinya seperti itu. Alam dunia ini itu namanya yang tersirat, kalau Al-Quran namanya tersurat. Mudah-mudahan sedikit penyampaian saya. Bila mana ada sebuah kebenaran itu mutlak dari Allah. Jika ada sebuah kesalahan itu murni dari pribadi saya. Jika kemarin itu menjadikan para jamaah was-was atau ada apa-apa terhadap saya mohon dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Sebab manusia itu tidak ada yang sempurna, siapapun manusianya. Nah, insya Allah mesti ada kekurangannya. Nah, dari ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.